Suatu hari hanya kata pemulai, hanya kata pukul. Sebab nyontuk munyona kadang ibu bapa yang tulang ada dalam tidur maklum boh. Sebab kau ilmu dihantar lun dengar aja daya. Nyan kon lun tukang perih. Awaknya perih. Dan orang-orang yang perihnya ibu bapa dalam Bandung, seorang pun saya tak mengenal mereka. Tapi nah yang telepon lun tuan, tapi kalau pernah bertemu, silahkan. Yang adik-adik lun tuan ingin pergi tidur, pergi YouTube lah jumpa itu. Karena payah lagi izin, sudah ada izin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian yang mau upload bak YouTube, mau bak upload bak media sosial, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan wujud kesabuh amal bagi awaknya singgoh di ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya. Jadi makai ilun hana TikTok, hana YouTube. Makanya nak tahu awaknya juga. Nah ya, nyamnya tulang ada dainam biu tu maklum-maklum. Pada suatu ketika, tepat di suatu hari ibu bapa dan tuan Bandung, Rasulullah itu sedang berada di rumah beliau. Dengan izin Allah, sampailah 4 orang malaikat, 4 orang tamu istimewa untuk menjumpai Rasul. Ya, na pedro jame watenya jak mujame rumah Nabi. Namun tamu ini istimewa. 4 orang malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Karena yang bertamu adalah malaikat, beliau-beliau yang mulianya ibu bapak mengerti betul tentang adab-adab bertamu. Nya saban lagi tanya bang kakak ibu dan tuan Bandung ade, apabila kita nanti ingin bertamu ke rumah saudara kita, tanya ingin mujame rumah ngon nyolum wate iji kontik wate tanya god tajak mujame takanon keadaan kalau nyo wate tengah pajobu beda jaile jago untuk ipakak pajobu hana munyo hana gepakak hana manga itanyo kadang tu na basa-basi tak puong aju nyobu ingat deh. Jadi poh 12, poh itu kurang baik untuk kita bertamu. Tengah malam, nyampe jak mujame, munyanya kau. Gak tengah-tengah. Ya. Kemudian di ketika orang yang sedang beristirahat, kalau tak anda aja hentiknya bapaknya kerja di perkantoran, kapan dia ada di rumah siap isya, berangkat kita siap isya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Benar. Ya. Dan tanya kakak ibu dan tuan Bandung yang sampai tamu ke rumah kita, kapanpun dia sampai. Ya. Tamu itu datang membawa rahmat dan ketika pulang membawa dosa dan kesalahan kita. Bagi danyo jame bek selalu mujame, dan bagi jame yang tu rumah danyo kakak layani mereka layaknya tamu biasa. Jadi kedatangan tamu itu pada hakikatnya membawa rahmat, kemudian membawa kembali dosa dan kesalahan kita. Nah ya. Jadi makanya menau. Apabila ke rumah seseorang, coba kan nanti dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bab dhiyafah atau dhaifah, itu memuliakan tamu. Luar biasa pahala memuliakan tamu. Ya no. Barang siapa ya yang menghadir ke rumahnya itu seorang tamu, kemudian dia meletakkan air, pudu ikupi, boh ite, pudu kue, tamedu inan tamu duduk di sana. Selama ikupinya mantong di depan tamu ibu, selama air minum atau air putihnya berada di depan tamu, maka malaikat yang ada di langit pertama senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk rumah yang didatangi tamu itu sendiri. Maka tanya kedatangan tamu ibu, kalau nak mudah kupi boh kupi bang, kalau nak mudah iputih. Kalau tak kena agak lemah biuk jubu. Tempat jamai yang tu beda-beda, laye-laye menanya putar babu ju. Tumbon bubu yang mengalah. Jadi semakin lama tamu di rumah, semakin lama malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk orang yang didatangi oleh tamu itu sendiri. Maka beda pusat-pusat jamai wow. Nyo jamai yang tu rumah lon tungku awak kampung lon. Sampai-sampai jak rumah. Yang kiban pun dah berkupi boju. Bengah kali ijak kalau kubur. Tengah hari datang lagi cak orang bola.
bukan apa urang lagi yang pegah banyak mai kami nak kakak dong kena ju ada cika kadang tayangnya muno gaya kata muno kadang di rumah nanti alih kadang tengah mau pagi ngawa ino di kopi hana gaya mengon ngolago tanyo kadang ngon tanyo untuk kita ji kopi gaya umur tanyo layani puyang muda karena apa karena kenapa di ketika tamu berada di rumah kita, semakin lama tamu berada di rumah kita, semakin lama pula malaikat itu beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo daripada rumah itu sendiri. Apabila dapat kanuri untuk jamin, semakin trip jamin yang di rumah tanya kakak, selama itu pula malaikat memohon ampun kepada Allah. Makanya coba perhatikan, ketika urunci tanya dilai bapak ibu dalam Bandung. Di ketika tamu sampai ke rumah atau di hari pesta, membuat pesta, kebanyakan orang tua kita dulu urung cik tanya dilean gebuh bu jamenyo pakai penanian yang bulat ya. Ino penanian. Talam. Kalau ini talam ino? Tabak. Pakai tabak. Kenapa kalau di dulu itu kalau bile kalau orang cik tanya yang mekanuri pakai tabak boh bu jame boh teman bulam tabak sekarang kita pakai adat Perancis kan bakon cik boh pakai tabak apakah orang tua kita dulu tak tahu adat Perancis pahana mupung kok nyanyo ada adat lagi yang tak pegok jino mupung awal tak nek tanya bang mau rumpuk ngon Belanda ngon tanya Belanda lagi ada tanya makan di meja. Kenapa orang tua kita dulu itu membawa pakai nampan atau pakai tabak ya? Supaya sebab adab pajuh pakai tabaknya ibu bapak sidro golom leh Bandung yang kalih hanjir raja tutur maka yang lele pajuh beinan bilanya kau tu jawab kau walaupun sebahagian sekarang yang sudah boleh yang kali pajoburah laju mana masalah walaupun demikian yang tapak di depan tamu yang piring ungkut di kejame tetap tak diturunkan ke dapur dulu hang pinah ile semakin lama makanan di depan tamu semakin lama pula malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo kanurinya baik kanuri itu berupa nasi air dan lain sebagainya. Memakai bapak ya kalau naja meja umur tanya layanlah sebaik mungkin layani sebaik mungkin. Yang kedua apabila dia terima jamin apabila kita menyembelih hewan kemudian kita sediakan hewan sembelihan itu kita masak kita goreng kemudian kita sediakan untuk para tamu undangan yang datang atau tamu yang datang ke rumah kita maka pemantong yang sasinya ibu bapak akan menjadi fidyatan tebusan bagi kita ketika sampai di neraka Allah nanti tepatnya di hari kiamat ya umpama tati mano tati ije hanati ungkut nyangkut hana payasi pakon ungkut hana payasi tunggu logika mentang bang karena ungkut hana taku sebab yang tati taku koniku ungkut hana payasi. Yang kedua alasannya kenapa ungkut hana payasi bina ditakfif untuk keringanan hukum. Kalaulah seandainya syariat kita bang mewajibkan si ungkut maknanya ungkut segala mati buat wajib tati munyo galam tati mati dikira bangkai sungguh mekarat tanya ubah melaut Rulam pukat menyangkut bebek tanya je lah pawang mana botak je tiga apa pak kenang tapi di ketika meneng ube no sabah pukat kau kena si juling pawang ya gaduh hakai awak bot hana bisa tak bisa makanya ikan boleh hana payasi hana pakai si halu dapat jo mati mana begini Idanya tak jauh belang. Ino nak belang? Dah. Lam lung belang ya. Kena lung je binih belang ya. Anyot ungkut umpama tabuh kamati. Ungkut ni. Kau ulu ungkut. Anyot ungkut kamati. Boleh diambil. Cium baunya. Kalau sudah berubah bau bangkai itu dikira bangkai.
Kalau mantang behani nunggu kibat nyan picit beji. Ada udep dah sehani engkau. Nyan puo takun. Kebiasaannya kakak abang, itanya punya temu ungkut mati lam lung di dalam lung, luat apa jo kaya kan? Luat apa jo? Ha apa jo luat ayo. Luat. Pakon luat ayo bang, ada pre. Itanya sebutnya apa halu ayo. Ada pre luat yang tablo lam raganya udah mati sih pakon blow. Kau ni tak halu kan silap tanya. Ada pre ada blow maka jangan kebal halu. Pokoknya nyokong dah cerita baju. Dah lah ya. Nyo hanasi ungko. Mano iti kame. Nyo lagi tamu datang ke sini tadi. Napa jo gulai kame. Apapun yang kita sembelih kemudian kita sediakan untuk para tamu, maka apa yang kita sembelih itu akan menjadi fidaan tebusan ketika sampai kita ke neraka Allah nantinya. Nyo umpama bang malam nyo. Tanyo singo di akhirat, tamong dalam neraka. Umpama talake be mamunyo ka oinan depan hor aja jika jadah danyo kena masuk kita ke neraka Allah, menantu ke dalam neraka Allah. Allah sudah ada pengawalnya di sana. Tunggu agak danyo malaikat tanpa danyo wadaya. Ayo tunggu agak danyo di malaikat. Kebetulan ibu bapak kita pernah melayani tamu ketika kita masih hidup di dunia dulu. Pernah kasih manok-manok putihnya musabuk, manok ras musabuk. Nyo manok ras nyo ibu bapak akan menjadi fidaan bagi kita nanti ketika sampai ke neraka Allah. Nyo kunyo yang tukang bantah malaikat tengok dia gepoh dah nyo. Malaikat kena mano? Pu bek poh ji. Pakon bek poh. Dia pernah menkanuri dile, wate di kampung, lon dizi, kemudian lon dizi, kemudian digoreng, diberikan kepada tamu. Janji Rasulullah malaikat, saya akan menjadi fidaan tebusan bagi dia ketika dia sampai ke tempat yang penuh dengan huru hara ini. Nyo ibu bapak Doban Bandung. Dah ya, makanya menyona tamu datang ke rumah tanya, layanilah semampu kita untuk memberikan air minum, memberikan makanan apa adanya. Abang bapak ibu Doban Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke persoalan dasar. Nabi ketika itu didatangi oleh 4 tamu istimewa. Yang pertama sampai malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Nyomuno ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad dengan sebab kedatangan kami ke sini. Nyo kamu tu kuno ya Rasulullah bahwa lun pribadi lain awak nyole lun pribadi katakan kepada umatmu, barang siapa dari umatmu yang mau bersalawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, dia dawamkan salawat itu 10 kali sehari semalam, maka saya Muhammad Jibril akan membantunya ketika dia sampai di titian siratal mustaqim. Nyo ibu kakak Doban Bandung ya. 10 go datang silawat si malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali. Kalau lu semayang 2 go, 5 go semayang 10 go. Setiap hari kita lakukan. Bila teringat tak puput, kita dawamkan, maka malaikat Jibril nanti yang akan menanti kita di titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqimnya ibu pemisah antara surga dan neraka. Itu jarak tempuh nanti untuk kita melewati siratal mustaqim. Satu riwayat dikatakan 3000 tahun perjalanan. Ini jumatannya ibu, kalau lagi jumatan tanya ini, matanya mana bang? Mendatar menurut, datar turun. Mana jumatan? Naik 1000 tahun, datar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Sementara besar jembatan itu bang, lebih kecil daripada rambut terbelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau ada kakak han lupa tanya,
B dah pegah BO tebelah 7. B aspal kan, B jalan aspal. 3000 tahun kita di sana. Kira-kira lepas Bali yang dah. Mu pusing tu main uku. 3000 tahun yang mesti kita lewati. Makanya tengok kakak ibu-ibu ya. Munyo tekedi umpama jika nyotruk bak bineh Jumatan yang handir tekalon Jumatannya. Handir tekalon. Bek le gegung kaki. Bek tapi-tapi hong kaki. Anak pun tanya-tanya oleh. Majik pat Jumatan. Anak pun tanya oleh lagi ya. Majik di Jumatan majik. Anak jak ngolon. Gop ju. Jika jadah atau warga 3000 tahun. Nyai buah Bandung. Namun di ketika seseorang nantinya ibu bapak mau berselawat kepada Rasulullah, inakah malaikat Jibril menanti? Wahai hamba Allah, nalun Tuhan malaikat, dari mana engkau? Lun dari kampung Pulan. Namun tilawun oleh Rasulullah. Nah, berapa kali? Nah, lun pokoknya mutawud itu koti malam lun dawamkan wadanya kalun tupu lun dawamkan selama sampai saya akhir hayat saya. Ayo dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya ibu bapak, kalau perjalanan 3000 tahun itu kigo kipah sayup. Malaikat Jibrilnya mempunyai sayup 600 sayap, kanan kiri 600 sayap. Ya, kigo ke kipah munyota sedot tempat gutun malaikat Jibril. Hansip umur dah bang 3000 tahun baru sampai kita ke sana. Maka dia kalau berbantu oleh malaikat Jibril sam ke kipah, katruk ke dek. Baliklah Pahlam soal nasi laut. Namun ini ada amalan nyo khusus bagi inau-inau Hanafi yang agam, nyo hanaru tanyo bang yang agam, nyo tu amalan tanyo tu amalan nyo kakak. Nabi pernah mengingatkan Fatimah. Fatimah, nalun tuan ya Rasulullah, maukah kau kuajarkan beberapa amalan yang mudah engkau melakukannya namun besar manfaatnya bagimu? Luntim ya Rasulullah. Tim tak pubut? InsyaAllah ya Rasulullah. Coba dengar nyodo amalan kakak-kakak ele. Mudah kakak. Ya. Yang pertama Fatimah, amalan yang dapat membuat kamu melintasi siratal mustaqim nanti sebagaimana kilat menyambar. Pertama Fatimah, bedatem puput tabuh miuk lako, kata Fatimah, meminyaki rambut suami kita. Yang kakak lunduan boh miuk lako danyo. Pupu yang na muda, na bris boh bris. Na orang aring ju. Hana siapa na miuk masak ju. Boh ju. Cuman untuk meminyaki. Sebetulnya kan bak meminyakinya, pujit rasa kasih sayang seorang istri terhadap suami ketika itu. Bumi nyoba bapak dan tuan Bandung nyoba tembuh miu dan nyoba dilakoni nong dan nyoba muayang nyo. Tun dong pura-pura nak tipu. Bek kem-kem. Sebab untuk pupunnya agak payah. Kecuali yang muda-muda yang ban-ban megawin. Tanyo yang kaput ane tak pupun bumi lako tak je. Nah, blek ke mata dia tanya dia je buat. Han dah dia malai tempat papan hantam. Kamu tunggu malai, kamu apa kiban tunggu. Preh lah kau dia tengok. Lang terut apa juga. Akhirnya tanya bapak punya itim minang buh minggu tanya, "Dak dam-dam tun juga." Mamunyo tekedi. Hana oh lah kau tunggu kiban. Betul. Ya bang, hana oh kita bu. Bumi ulang. Tanya bek muayang. Sebab kebiasaan seorang suaminya tim tak muayang apabila dipuput sabah-sabah but oleh perempuan yang hantam dipuput nangkanya, terbiasa kita seorang suaminya muayang. Contoh, joko contoh. Inong danyo kadang najak majlis taklim. Di ketika tengku pemateri majlis taklim keken menong. Ibu-ibu Bandung, dosa kita yang paling banyak ialah dosa dengan orang yang terdekat dengan kita. Bila kita seorang anak, dosa kita yang paling banyak adalah dengan orang tua kita sendiri. Apabila kita seorang istri, desya yang paling le tanyo nyan ke ngon lako dengan suami kita sendiri. Tanyo teringat tanyo kakak, ya Allah ya Tuhanku, butuh lagi pegah li tungkunya. Malam baru le kutena abigo, seput dan lagi nyanji. Nyo rencana woi no tiga tu. Nyo pagi untung lun ya Allah.
mohon ampun lun bak lako lun munyo lun prek uro raya titun 2 golun takut hanatro ungu lun bak uro raya jino kibanci nyolun cok kesimpulan. Tip hari Jumat saya tetap meminta maaf kepada suami saya yang lagak laki mengahbak lakonyo ibu bapa ya, terutama ibu-ibu 3 Jumat 3 yang lagak tip uroh anak cip menyek-nyek dan nani wawnya mahalinya lemah ngomong mahalinya lemah mana calon ayah mana calon ayah munyo lagi nya tapi tadi kok hilap matanya lagu menyek-nyek dah yang laga ya, yang pas yaitu 3 Jumat 3. Tunggu suami kita pulang dari masjid munyo naik ke masjid sebab naji kebahagiaan lakon munyo kata uro Jumat di lampu haji ai kejak masjid gak masya khutbah ba masjid haji duk ke lampu bui jenguk ke kanan dalam ngoh ikut lebui nak salah ikut ngoh lebui ngoh aku adik mak kalau bahasa kamu dia ngoh adik mak ngoh lebui ya nah sebahagian lako yang duku kan jak Jumaat watewo tanya bak Jumaat kana inong tanya munyo nang kanyo tanya tawo Jumaat musalla lagi nyo tak puduk nyo lagi nyo musalla tak buka pintu tak tamong dalam rumah inong tanya tu ke lagi bunyi pade nah biasanya nah kejadian yang biasa terjadi begini tengut inan di ruang tamu nyo Jumaat nyo singo umpama atau tingo bungo gu pemulai laginya tak buka pintu tak tulak pintu assalamualaikum kana inong tanya dilikut pintu cik tengok gepreh tanya wo waalaikumsalam geni mah de syalun ayahi munyo ikem puput lagi nyo bapak pandang tamu ayah baik mu ayah cok jui le assalamualaikum waalaikumsalam pemahde syahlun pemahde syalun ayahi cok jui le baik antu pemahde syalun ayahi apa hom kupi dong kan dekat bau antu kupi cok jui le sebab untuk pupunnya payah nyo nyata muayang tang nyo mati mak yang hakim boleh tengok cok jui le pemahde syalun ayahi ka pemahde de calon hantom nang kanyo kah lagi nyo pakon kamu mati kah ana ada calon baju kayak buku pilon ya nah ji ibu-ibu jeut lagi nyo ibu sebab yang paling dahsyat tanya ibu jino memang hana masalah ya sebab neraka belum pernah sampai kita ke sana ke alam barzakh belum pernah kita masuk ke sana tanya hana munyum kon hana patih hanta patih na azab dalam neraka kon hanta patih na azab dalam kubur tapi puji hanta takut kon nyandanya kon hanta patih hanta takut mukubah ibabah tungku mukusa ibabah tungku ya bak ku pegah nyo ibu-ibu dalam kubur lagi nyo ada nyo bapak-bapak dalam kubur lagi nyo ada tanya kon hanta patih hanta takut pakon hanta takut karena hantam tak kalon pakon hantam tak kalon karena tanya hantam tak tamong dalam kubur urang yang kata tamong pihak itu biat dia di mana dah kon je itu biat awak amu dua lero ya peringat tanya dalam dunia oh hana bisa wah tu biar malam oh 12 dia getok pintu rada-rada rumah Assalamualaikum tengok roti kap Allah mak arwah makcik katu arwah punya katu dah buka pintu mesin anali mata kabeh putih lidah kapanya kun bak tanya wadenya beka buka uleka po kaluh po rasa beka lawan laku kakali dia kakadon lidah po kaido nyo rasa dia munyo itim lagi nyo aman kampung yang panjuri beringat balik panjuri po rumah panjuri hana jaro mesti labe bangkara liba banggalon tadun munyo itim ke lagi nyo bang rasa lun bang kakak kede hana payah kunci dia bani kena cok li panjuri teringat du Allah teruk maruah yawa je untuk malam mana jelas nyo mahai tem tupit mau dong cari tem tupit nyo kena juga cobaan bagi tanya ngon ilime kita takut ke alam barzakh atau kubur ya maka ini ibu ya kan lam neraka jino
dosa kita dengan suami bukan makna jika nyo lakukan nama desya nganu berina bang. Bukan maknanya kita seorang pemimpin kita tak punya dosa dengan mereka. Tanyo najib desya ba inang dayo. Perempuan juga mempunyai dosa terhadap suaminya. Ingat di ketika indang laki ampun dan laki ampun desya tanyo tiga. Betapa banyak kita berbohong kepada istri kita. Paditlah tanyo tak khianati inang tanyo tanpa sepengetahuan dia. Pemaaf desya lun ayahi, kah pemaaf cik desya lun. Genya. Makanya punya itim lagi nyo baik muayang. Tahu apa persoalan dasar tanya benar tahu, yaitu boh miu laku. Nyo mulai tengok bunga itim boh miu tanya, tenju. Atau putabado ju, mai, jadi ada boh miu no. Mahana miu jalan aju. Tenju lagi nyo. Ibu, bu, salah saboh fadilah mau meminyaki rambut suami, yaitu di ketika sampai di titian siratal mustaqim sebagaimana kilat menyambar kita melintasinya nanti. Genya. Nah ya. Yang kedua, tatim bot putih yang je ke penyakit bak laku. Ingat kok, bot putih hanje tapi na putih yang tabut yang gataya. Ji na gataya. Kandon bak kerja, kandon guna bak kerja. Bek pedi bot je. Yang putih sini tu. Yang putih mandu baik. Naik tengok malam. Baik aku tanya yang putih kena. Le tadi. Baik. Jip bot uban kita itu bang adalah sebagai pengingat daripada Allah untuk kita. Tanyo yang ka putih bang, han gubi bot putih tanyo yang kecuali yang mempenyakit yang membuat kita sakit kepala dan membuat gatal kepala kita. Nyan mentau yang cabut. Ini dua nek ya. Cuma yang lain baik cabut. Sebab putihnya bang adalah tanda pengingat daripada Allah untuk kita. Kita lu baca ya Allah, ka Tuhan ya Allah, sehingga kita bisa sadar nantinya. Dan putihnya mucahaya ini kalau dari langit. Mak putih kamu cahaya. Putih. Ya. Ka tahu maksud tanya bunuh, yaitu kedatangan tamu yang pertama, malaikat Jibril akan membantu kita ketika sampai di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, jembatan pemisah antara surga dan neraka. Semuanya kita ibu bapak Laban Bandung akan nanti sampai ke Siratal Mustaqim, terkecuali orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi orang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang kaya dermawan, kemudian orang yang haji mabrur, dan seterusnya ulama yang beramal dengan ulama dengan ilmunya, maka 4 orang manusia istimewa ini tak melihat di mana Siratal Mustaqim. Nyapa? Bahkan di pintu surga tengok ibu bapak yang perutnya mengawai-awai tamang surga. Kena mengawai-awai tamang surga. Pegah dia mati syahid, lo nilai. Pegah dia orang kaya, hanjir, lo nilai. Pegah watenya dia orang yang haji mabrur. Oh, enggak bisa kalian, saya yang lebih dulu. Ulama ketika itu diam, tak menyambut apa-apa. Pegah dia mati syahid, awaknya bisa haji mabrur karena lo berjuang dulu. Saya berjuang membela agama Allah, aman kalian di jalan hingga bisa kalian menunaikan ibadah haji yang mabrur. Hingga tahu orang kaya gata bisa mengumpulkan harta kalian karena negeri ini aman. Sebab aman itu kami yang berjuang dulu yang mempertahankannya. Berpisah kami dengan keluarga, berpisah kami dengan anak-anak kami untuk mempertahankan agama. Bakaji gegeun le Nabi tanya bahwa saya yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian. Haji mabrur pi hadin tadu. Lu ini. Kalau orang kaya baik, lu ini. Akhirnya malaikat Jibril sampai ketika itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gelawanya tengok dakwah, kon dakwah mengawai-awai. Jadi, engkau amalanmu apa? Saya mati syahid malaikat. Kau haji mabrur. Orang kaya dermawan malaikat Israel, malaikat Jibril. Jadi nyok kamu dengan masalah, bukan dia orang mati syahid, tidak yang mati syahid, bukan bawa aja lah. Kemudian kamu bawa kamu yang haji mabrur, bukan bawa aja kan? Mentau yang bawa ya mati syahid. Nalun tuan. Apa yang membuat dan
dari mana engkau itu tahu bahwa engkau lebih dulu masuk surga? Apa amalanmu yang besar sekali? Lun malaikat Jibril, lun mati syahid, memperjuangkan agama Allah, lun berperang di hadapan musuh Allah, lun tak bataku, lun timba ini. Betapa banyak aku membunuh musuh-musuh Allah ketika itu, hingga akhirnya saya pun ikut tertembak meninggal dunia. Maka orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang lain. Kali malaikat Jibril sokun bak kata bahawa orang mati syahid lebih dilihat dan masuk surga. Sokun ulama tukang kun wahai Jibril. Mamunya ulama tukang kun berawai magata dengan ulama. Kalau nya kun laganya mati. Oh ke nang kun dia ulama nya awai orang mati syahid. Yang ke kalau awai orang mati syahid ulama sedang yang mengatakan berawai gada dengan ulama dah mau. Nada kasai. Long kan lagi nyanda kan hanji kat hanji tu dah mah. Ulama tu. Orang kaya, saya juga demikian ya Jibril. Saya orang kaya dermawan. Allah memberikan saya harta. Dulu saya infakkan harta saya untuk pesantren. Saya berikan harta saya itu untuk masjid, untuk memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang tempat-tempat belajar agama. Maka dipegah oleh ulama, saya lebih dulu masuk surga. Siapa pegah? Ulama. Mamunya ulama orang pegah? Kau yang ke ulama ini. Ulama ini. Haji Mabrur? Genyo Jibril, ulama je tukang kuat. Haji ulama, kaulah yang lebih berhak dulu wahai hamba Allah untuk duduk di surga. Namun pukul ulama watenya. Wahai malaikat Allah, malaikat lun ino ke ibu bapa ya. Kalau dia seorang ulama dan benar-benar ulama, bang, tidak memprioritaskan dirinya untuk tampil ke depan, tidak, lebih mementingkan orang lain. Inilah ciri-ciri seorang ulama. Bukan di dunia mentong, bukan di akhirat mentong, bahkan di dunia, bukan di dunia, bahkan di akhirat nanti. Ulama itu selalu mengalah. Orang yang alim dan yang mengerti tentang ilmunya itu, dia selalu mengalah. Hanaha haju. Yang pokok betul tanya ha. Kekal ulama wadanya. Wahai Jibril, saya dikatakan ulama. Saya menjadi pimpinan pondok pesantren wahai malaikat Jibril karena ada bantuan orang kaya yang dermawan. Dia yang memfasilitasi pesantren lon. Dia yang tukang jok gaji dewan guru di pesantren lon. Dia yang membangun balai-balai tempat pengajian di pesantren lon. Yang akhirnya saya mendapatkan murid banyak. Kemudian saya dipanggil sebagai abu atau ulama. Maka sangat tidak sopan rasanya kalau saya lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang dermawan. Ternyata ibu bapak bakwatenyan tanyo yang kagak fasilitasi harta oleh Allah. Bila dermawan, maka kemungkinan besar kita yang orang kaya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang lain. Apa Bapak Ibu Taman Bandung? Nyo yang hana kalam suratal mustaqim itulah 4. Nyo yang na Haji Mabrur, mati syahid, orang kaya dermawan dan ulama. Menang.